Kadang kita terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat merujuk siapa yang salah, terlalu cepat mengutip tanpa merenung, seolah asal bisa sebut satu istilah Latin, kita sudah menjadi hakim kebenaran. Hari ini, semua orang bisa mengkritik, tapi sedikit yang mau berpikir sebelum bicara. Kita hidup di era di mana logika dijadikan tameng, tapi tak lagi dipakai sebagai jalan masuk untuk mengerti. Kritik itu semacam menjadi hobi publik. Semakin cepat kamu reaktif, semakin kamu dianggap peka, relevan, bahkan progresif. Tapi nyatanya banyak yang mengkritik sesuatu tanpa akar masalahnya, tanpa ada peta, tanpa menggunakan variabel, tanpa adanya kerangka berpikir. Mereka hanya memiliki amarah dan dikira itu ya cukup. Padahal kritik tanpa adanya kerangka hanya akan menjadikan ledakan emosi tanpa arah. Bukan perubahan, tapi kekacauan. Datanglah generasi penghafal istilah yang merasa cukup menyebut ad hominem atau fallacy, strawman, slippery slope, false dilemma, dan dengan itu mereka pikir itu sudah menang. Padahal sebetulnya itu mereka hanya menggunakan logika sebagai tabel, bukan alat berpikir. Kata-kata yang menjadikan senjata tapi tanpa adanya peluru. Mereka bilang ini debat sehat. Padahal yang mereka katakan atau yang mereka lakukan itu adalah menyerang secara personal, menyudutkan, membungkam logika tanpa adanya jalan keluar. Tapi menjadikan benteng untuk melindungi egonya sendiri. Kita berbicara soal variabel, tapi gagal memahami relasinya. Kita sebut yang namanya teori besar, tapi tidak pernah membaca sejarah kelahirannya. Kita gunakan kutipan seperti hiasan di dinding Instagram, tajam tapi kosong. Filsafat tak ubahnya aksesoris, dijadikan pemanis bukan penggerak pikiran. Nietzsche dipakai untuk membenarkan individualisme toksik. Sartre dijadikan pelindung eksistensialisme palsu. Foucault diikuti untuk melawan struktur. Tanpa kita sadari, kita sendiri sedang menciptakan struktur baru yang represif. Justru struktur itulah bisa mengacaukan logika kita. Teori dipakai bukan untuk mengurangi persoalan, tapi untuk membuktikan bahwa kita lebih unggul. Kritik berubah menjadikan kompetensi gengsi yang dimana akan berubah menjadi inkompetensi. Siapa paling keren menyebut istilah, bukan siapa paling benar memahami masalah. Dan di sisi lain, ada para praktisi yang merasa tak butuh teori. Gua udah terjun langsung ke lapangan, gua udah merasakannya di lapangan, gua udah mengalami di lapangan. Itu semua kata-kata hiasan dari para praktisi yang menganggap bahwasannya jangan mendahului teori kalau gua udah menggunakan prakteknya langsung. Tapi kalau semua yang kamu lakukan hanya berdasarkan kebiasaan, tanpa adanya refleksi, tanpa pertanyaan, tanpa adanya kerangka berpikir, maka kamu bukanlah praktisi. Kamu cuma mesin yang mengulang proses. Pengalaman tidak otomatis membuatmu bijak. Terjun ke lapangan tidak selalu memberimu pemahaman. Yang membuatmu dewasa adalah keberanian untuk merenung, bertanya, kenapa ini terjadi? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana struktur bekerja diam-diam di balik semua ini? Tapi itu butuh kerendahan hati. Dan kerendahan hati tak dimiliki mereka yang terlanjur merasa paling benar. Kita juga hidup di zaman yang dimana begitu aneh. Kenapa? Semua orang ini berbicara atas nama rakyat, atas nama logika, atas nama moral, tapi tak pernah benar-benar terjun mendengarkan
hal-hal kecil terlebih dahulu, tidak pernah melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu, tak pernah sungguh-sungguh menguji dirinya sendiri, tak pernah mengakui bahwa kadang kita pun salah. Dan salahnya lagi adalah kebanyakan orang bisa mengkritik tapi tidak bisa terjun langsung di tetangganya. Yang terjadi adalah kemunafikan intelektual, palsu, berisik, dan tragis. Mereka bicara soal kesadaran kritis, tapi tidak sadar bahwa ucapannya hanya mengulang jargon, hanya mengulang narasi-narasi kiasannya. Mereka bicara soal berpihak pada yang lemah, tapi tidak pernah membantu tetangganya di sampingnya yang meninggal ataupun yang sedang kesusahan. Tapi tidak pernah membela satupun yang tertindas selain dirinya sendiri di layar. Kita menyaksikan zaman di mana teori dipakai sebagai topeng, logika sebagai perisai, dan kritik sebagai panggung pertunjukan. Bukan untuk mengubah kesadaran, tapi untuk menjaga image. Dan akhirnya kita pun harus bertanya, apakah kita benar-benar berpikir? Apakah kita benar-benar memihak kepada hal-hal yang kecil? Atau hanya sedang merasa yang paling tahu? Apa kita sungguh mengkritik karena mencintai yang kebenaran? Atau hanya sekedar benci pada mereka yang tak sependapat sama kita? Kritik yang jujur itu tidak lahir dari ego, tapi dari kedalaman berpikir, dari kepekaan sosial, dari kepekaan membaca pada realitas, dan keberanian untuk berkata, saya pun bisa salah. Sebelum kamu membuka suara, tutup dulu egomu. Sunyikan ambisimu. Pelajari masalahnya, pahami struktur dan polanya, lalu pikirkan kembali, apakah kamu benar-benar ingin perubahan, atau kamu cuma ingin terdengar pintar. Yang keras belum tentu benar, yang tenang belum tentu kalah, yang berpikir tak selalu paling cepat berbicara.